Halo semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi hari ini. Dari Mystical Wisdom sebagai tema energi hari ini dapat 2. Moving forward, persiapan untuk perubahan yang positif. Oke. Sama opportunity knocks. Go for it. Ambil, bungkus. Ya. Peluang mengetuk. Untuk dari Goddess Guidance ya, dapat Aphrodite, Inner Goddess. Kita semua goddess. Awaken the goddess within you through dance, self-care, and appreciating your divinity. Divine or not divine, it's your decision to be. Membangun kembali kedewian dalam dirimu melalui tari, self care, dan menghargai kewanitaan. Divine itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Ke divine. Ntar deh. Lain kali gue translate di gue Google ya. Lupa mulu mau Google ya kan. Divine itu bahasa Indonesianya apa gue nggak tahu. Yang kedua dapat 2 ya. Yang kedua ini klasik. Dana, High Priestess. You have divine knowledge that can help others through your spiritual teaching. Kita semua punya divine lagi knowledge ya, pengetahuan itu untuk membantu orang lain melalui pengajaran spiritual. Selama kita spiritual itu apa sih sebenarnya? Pengajaran spiritual menurut gue nggak lain nggak bukan nggak lain dan nggak bukan maksa banget, yaitu kesadaran. Melalui kesadaran setiap manusia akan perjalanan dan pengalaman hidupnya masing-masing dalam mengapresiasi hidupnya, pengalaman hidupnya. Jadi nggak ada tuh namanya benar atau salah. Nah, itu perbedaan spiritual dan agama. Spiritual tidak membedakan, tidak memberi nilai, ya. Nggak ada nilainya, nggak punya nilai. Setiap pengalaman dan hidup manusia itu semua punya nilai, jadi tidak dibedakan nilainya. Jadi tidak ada yang benar, semuanya benar gitu. Kalau spiritual, kalau agama kan nggak gitu ya. Karena menghargai pengalaman hidup manusia per individunya. Kalau agama kan ada banyak peraturan. Kalian dibilang salah, dibilang benar, menurut agamanya masing-masing. Yang paling seru dari Literary Witches Oracle Card. Dapat 3, Bu. Dapat 3. Yang pertama, House. Yang kedua, Mushroom. Kita udah pernah dapat ini ya. Yang ketiga, White Dress. Ketiga kartu ini menggambarkan apa menurut kalian? Buat gue, ini idealnya sebuah rumah tangga, kemapanan, stabilitas, ya, idealnya.
mushroom. Terserah kalian ya, mau bilang ini ilusi ya, halu, bisa jadi obat, bisa juga makanan. White dress melambangkan apa menurut kalian? Buat gue purity, innocence. Purity itu kemurnian, kepolosan. Devotion. Devotion itu setia. Penyerahan. Service. Perkawinan. Ada juga yang pemakaman. Ketiga ini digabung ya. Pelayanan kita terhadap ilusi dari yang ideal sebuah rumah tangga. Artinya kita sudah menyerahkan diri kita. Penyerahan kan, penyerahan secara total. Devotion, pelayanan, service to others ya, pelayanan terhadap orang lain, yang kita pun akhirnya tidak punya waktu untuk kita sendiri, untuk memenuhi ideal atau ilusi, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini ya. Idealnya yang adalah ilusi dari sebuah rumah tangga atau stabilitas kemapanan, yang akhirnya kan secara namanya ideal itu nggak ada, nggak eksis, ilusif ya. Jadi itu kepuasan itu tidak pernah berakhir, terus muter nyari terus kepuasan ya kan? Kok kayaknya kurang terus ya. Dan kita menyerahkan diri kita total pada itu. Bisa tiga-tiganya keluar kayak gini tuh keren banget sih. Kalau yang tadi kan ini The High Priestess ini yang bisa juga artinya adalah silence ya, diam. Deep knowing, dia tahu. Atau High Priestess itu adalah alignment ya, keseimbangan antara pikiran dan hati. High Priestess itu dia tahu hal-hal yang misteri, dia tahu hal-hal yang tersembunyi, tapi dia diam. Apa kata Universe Tarot untuk energi hari ini? My vibes speak louder than my words. Vibrasi saya bicara lebih keras daripada kata-kata saya. Kurang lebih energinya sama kayak High Priestess. Apa kata tarot? Energi hari ini. Ya. Wow. Keren amat. Oke. Alam bawah sadar kita adalah Seven of Wands. Ya, Seven of Wands. Mempertahankan apa yang kita percayai. Tak peduli orang mau ngomong apa. Dan kita berdamai dengan itu.
Knight of Wands, energi Sagittarius. Kita sekarang di Virgo season. Kita ingin kebebasan, kemandirian di rumah kita sendiri. Nine of Pentacles, energinya jomblo, mandiri, bebas, dan mampu. Cukup, merasa kecukupan. Energinya Scorpio, yang harus meninggalkan kebiasaan lama, cara berpikir yang lama, kita yang lama, apapun yang di masa lalu kita, bahkan kepercayaan dan pengetahuan kita sendiri, dan karena cara berpikir kita itu adalah kebiasaan kita, yang kemudian kalau emang kita harus berubah, semuanya harus berubah. Begitu juga dengan cara berpikir kita, cara kita melihat dan menilai. Begitu juga apa yang membuat kita menilai itu berpikir seperti itu adalah kepercayaan, keyakinan kita. Oke. Dan kebetulan memang ini di Merkuri ya, Merkuri di Virgo, dan bagaimana kita menganalisa. Harus kita tinggalkan cara berpikir yang lama, cara melakukan sesuatu, kebiasaan kita cara memperlakukan sesuatu. The Sun, nah ini energi Leo, yang artinya adalah kebenaran, pencerahan. Karena sekarang Virgo season, jadi Leo itu di ending, ya. Ending, closure, karma. Ya, begitu semua itu sudah dilakukan, ada kebenaran dan ada pencerahan dan ada kebahagiaan karena kita terbebas dari apapun itu yang membebankan kita sendiri, entah itu kepercayaan kita sendiri, cara berpikir kita sendiri, right? Yang selama ini malah membebani kita sendiri, sampai akhirnya kita harus terus-terusan berantem sama orang, gitu kan? The Fool, ambil resiko memulai sesuatu yang baru. Ini energinya Aries, di kesehatan kita dan kebiasaan-kebiasaan kita, dan bagaimana kita menggunakan waktu dan hidup kita, dan bagaimana kita service others ya. Rumah ke-6, ini rumahnya Aquarius, ini energinya Aquarius ya, yang mana kita harus memasang batas-batas yang sehat ya. Ini ada di love affairs, romance, kreativitas kita, dan juga bagaimana kita mengekspresikan diri kita. Kita harus bisa memberi batas dan disiplin pada diri sendiri untuk mencapai visi ke depan yang lebih baik. Energinya Libra, yang mana ada di income, value, prioritas. Nggak segan-segan memotong apapun, ngekat apapun yang memang sudah tidak sejalan dengan dia, dan mengatakan apa adanya sejujurnya. Challenge. Oke, udah. Energi alam bawah sadar ya. Six of Wands, mendapat pengakuan dari publik, kemenangan ya. Energi Leo, dimana ending ya, akhirnya kelar juga gitu. Dia merasa bebas, terbebaskan. Kartu kedua, Three of Cups, merencanakan untuk party. Hari ini kita mau party.
Atau hari ini kita merencanakan untuk reuni, merayakan sesuatu yang memang sudah harus selesai. Job Cups, tralala, keren ah. Supaya bisa kan gini ya, energi ya. Tapi hati-hati, di sini ada ego dan pride. Selama ini ego dan pride-nya tidak dimajukan, tidak dimainkan, ini semua akan terjadi. Kalau ego dan pride-nya di depan, lupakan. Hal ini nggak akan terjadi. Right? Oke, udah segitu aja untuk energi hari ini.